Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ahmad Tajuddin, Kiai Syafiuddin, Haji Engkos, Haji Yani. Yang kita hormati Ketua DKM beserta jajaran, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Jami Jamaatul Amaliyah. Yang saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya, dilunaskan hutang-hutangnya, diberikan keluarganya sakinah, keturunannya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian fikih di Rabu subuh ini. Saya membawa kitab Sulamut Taufik karya Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir yang kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk itu mari kita bacakan Fatihah untuk kedua beliau, mudah-mudahan kita juga dapat berkah ilmunya. Amin. Juga untuk sponsor hari ini, mudah-mudahan Allah berkalimpahkan rezekinya. Amin. Untuk semua maksud baik mudah-mudahan Allah kabulkan, yang sakit juga mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ala hadza hadini wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, amin. Saya bacakan saja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. As-sifatul mahmudatu, menerangkan tentang sifat-sifat terpuji. Wal madmumatu, dan sifat-sifat tercela. Minal wajibatil qalbiyati, di antara hal-hal yang wajib yang bersifat hati, al imanu billahi, iman kepada Allah. Jadi yang pertama sekali, hal yang wajib yang bersifat hati, berarti adanya di hati. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Itu mengesahkan Allah biwahdaniyati, dengan sifat-sifatnya yang tetap dan yang harusnya memang tidak ada. Jadi sifat-sifat Allah yang wajib diketahui itu 20 sifat yang wajib diketahui oleh seorang yang beriman. Sifat Allah yang wajib ada pada diri Allah adalah yang 20. Yang muhal, yang mustahil ada pada Allah 20 juga. Yang jaiz, yang boleh, yang wenang itu ada 1. Jadi ada 41. Apa saja yang 41 biasanya dinazomkan sama anak-anak pengajian
wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadir muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Eta teh naon sih artina? Wujud Allah wajib ayakna, mun Allah teu aya berarti gagal jadi Allah. Orang nyembah ka Allah, Allah aya teu? Kudu yakin Allah teh aya. Mun urang teu yakin Allah teu aya jeung naon urang nyembah ka Allah? Masa nyembah ka nu teu aya? Ya, maka wujud qidam itu Allah tidak ada yang mendahului, la awwalalahu. Allah ada, Allah itu ada, tidak didahului dengan tidak ada. Kalau kita mah adanya kita didahului dengan tidak ada. Kalau kita lahir tahun 60 berarti tahun 59 belum ada. Kan gitu. Allah mah memang sudah ada. Sebelum adanya Allah, ya tetap ada. Allah mah ada. Heulaan mana Allah jeung bumi? Lebih dulu mana Allah dengan bumi? Ya lebih dulu Allah, dari bumi menang nyiptakeun Allah. Duluan mana masjid Karang Indah ya dengan rumahnya, perumahan kita? Waduh, ya duluan rumahnya. Sudah ada rumah-rumah, ada penghuninya, baru bikin masjid ya. Nah, Allah mah qidam itu duluan artinya lebih dulu, tiheula qidam teh, tapi tidak diawali dengan tidak ada. Jadi Allah mah ada we. Qidam bako itu artinya kekal. Kita lahir tahun 60, kita Pak Yani meureun. Pak Yani lahir 60, anggaplah nanti meninggal usia 90 Pak Yani. 90 baturna. 90. Anggaplah tahun 2035. Ya benar? Iya. Sekitar itu ya. Tahun 2045 lah yang menyaksikan Indonesia emas. Tahun 46 aja ini udah nggak ada. Tahun 2046. Nah, Allah mah tidak diakhiri. Tidak berakhir. Qidam, bako qidam. Bako itu abadi. Kita mah ada meninggalnya. Allah mah nggak ada. Kekal. Maka kalau orang menyembah kepada sesuatu yang tidak kekal, rugi. Masa cenah Allah ngeusan. Terus mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan yang baru. Jangan dibayangkan Allah seperti manusia. Jangan. Allah ada matanya, ada hidungnya, ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada bibirnya, ada telinganya, ada dagunya, ada badannya, ada tangannya, ada paru-parunya, ada jantungnya. Jangan dibayangin Allah kayak begitu, itu manusia. Itu manusia. Allah mah beda. Allah melihat bukan oleh matanya. Allah melihat karena penglihatannya, sifat basornya. Allah mendengar karena sifat samanya, bukan dengan telinga. Mun Allah ayat telingaan, Allah itu mendengar semua makhluk di dunia ini. Berarti telinganya gede ya? Gagal gitu. Atau gitu tuh? Nah gagal tuh.
Allah melihat dengan sifat basarnya, Allah mendengar dengan sifat samanya. Terus sampai 20 arak disebut Tuhan, disebut Allah. Lamun tidak memenuhi yang 20 itu gagal jadi Tuhan, gagal jadi Allah. Karena itu Allah mah tetap Allah. Itu guys. Mau dijelaskan jadi panjang ding ya. Kata Syekh Ali Al-Muniri, faidah rukun-rukun iman itu ada 4. Rukun iman aya sabaraha, Pak? Rukun iman aya genep. Tadi ya hiji deuna ieu. Hiji iman ka, 2 iman ka, 3 iman ka. Kabar ya 3 ya. Naon iman ka mana ya? Iman ke kitab, bolehlah kitab Allah. Yang keempat iman ke Rasul. Yang kelima iman ke yang kelima iman ke kiamat. Yang keenam iman ke qada dan qada. Eta teh pengetahuan dasar orang Islam. Pengetahuan dasar orang Islam. Jadi kudu hafal. Kemarin saya ada orang berdebat tentang negara Islam dengan saya. Terus saya gampang saja saya balikinnya, Mas jangan ketinggian ngobrolnya. Negara Islam lu ngomong. Saya mau tanya dulu, rukun wudu ada berapa, Mas? Rukun wudu ada berapa? Oh kan 4 kan? Rukun wudu ada berapa, Mas? Dia jawab ada 7. Ya elah 7. Apa aja 7 ini? Dia rinci itu. Rukun iman ada 7. Gagal akhirnya. Rukun iman, rukun wudu ada 7. Makanya Mas belajar yang benar. Kalau ngaji dari awalnya bab toharoh dulu. Pak, kalau ngaji pertama itu bab toharoh, bab bersuci. Ada pengajian yang dimulai dari bab pertamanya, pertemuan pertamanya ngomongin negara Islam. Pan repot. Aing ngomong negara Islam rukun wudu tuh bisa. Islam nanti mana eta? Islamnya dari mana? Iya kan? Aya orang ngomong tinggi-tinggi tentang Islam. Ditanya yang dasar, rukun iman berapa? Gagal kesononya. Iya kan? Makanya ada lagi orang dalam bab pertemuan pertama belajar ngaji, babnya langsung bab bid'ah. Repot juga itu. Makanya para ulama sejak dahulu kala kitab-kitab klasik itu mesti bab pertamanya adalah bab bersuci. Untuk apa? Karena itulah dasar pengetahuan umat Islam yang pertama adalah bersuci. Kenapa bersuci? Karena bersuci syarat menghadap Allah. Aitu wa'uh jeung teu pati akrab jeung Gusti Allah, tapi sombong naudzubillah ngomongkeun Islam, negara Islam. Makanya kalau ada yang menanya-nanya gitu, tanya aja, rukun wudu berapa? Rukun sholat berapa? Itu aja yang dasar. Rukun iman berapa? Apa saja? Rukun Islam apa saja? Baru ngobrol yang lain-lain, ngomongin tentang akhlak, ngomongin tentang negara, ngomongin tentang hukum, setelah kita selesai bab dasar. Begitu, bukan begitu? Jadi rukun iman itu ada 6. Tadi yang disebutkan itu. Apa manfaatnya atau faedahnya? Kata Syekh Al-Muniri, ayya'lama anna Allah Ta'ala wahidun la tsaniya lahu. Seorang mukmin harus yakin
dan mengerti bahwa Allah itu esa, tidak ada yang kedua baginya. Kemudian Allah itu maha mengetahui, tidak ada ketidaktahuan menyertainya. Kun wicana Allah matanya hau iyo tak, nggak boleh bilang begitu tuh. Allah itu maha kuasa dan Allah tidak lemah. Allah itu maha adil, tidak ada kecurangan pada Allah. Minimal orang beriman itu yakin 4 hal itu. Allah itu esa, Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu adil. Kenapa harus yang itu? Coba aja perhatikan itu. Kalau kita rukun beriman kepada Allah, artinya kita harus tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang Allah hiji. Terus kalau kita beriman kepada Allah, artinya kita tahu bahwa Allah itu maha tahu. Apapun yang dilakukan oleh kita, Allah tahu. Terus karena kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah itu kuasa. Allah berkuasa membuat manusia menjadi banyak. Allah juga berkuasa membuat manusia menjadi sedikit. Allah berkuasa menjadikan bumi menjadi tempat untuk layak ditinggali, dihuni oleh manusia. Allah juga bisa menghancurkan bumi agar manusia semua mati, bisa. Allah bisa membuat orang miskin jadi kaya, orang kaya jatuh miskin. Allah bisa membuat seorang raja jadi rakyat biasa dan rakyat biasa menjadi raja. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa tulijul laila fin nahari, memasukkan malam kepada siang. Allah maha kuasa. Malam-malam langsung jadi siang, Allah bisa. Atau siang-siang jadi malam, Allah bisa. Wa tulijun nahara fil lail, Allah bisa. Jadi Allah maha bisa. Lah kalau Allah maha bisa, maha kuasa, kenapa banyak orang yang beriman tidak yakin? Banyak orang yang beriman tidak yakin tentang kekuasaan dan kemahakuasaan Allah. Kenapa saya sebut tidak yakin? Jadi dia merasa Allah itu akan diam saja gitu. Maka bagi orang-orang yang punya harapan apapun, yakin bahwa Allah maha kuasa. Ayah jelema semoga ada orang punya anak perawan, untuk laku-laku, untuk kawin-kawin, terus putus asa, geus jodohna meureun budak teh. Tah eta teh artina urang teu beriman gitu teh. Kalau kita beriman yakin Allah maha kuasa, Allah maha kuasa nganterkeun jodohna si neng ti jauh di mana-mana ge, tinu deukeut atau ti jauh ge, Allah maha kuasa pasti jadi. Itu Allah maha kuasa. Dan lain-lain. Wa bima jaa 'anillahi, dan beriman kepada segala hal yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah itu apa? Perintah dan larangan. Wal imanu bi rasulillahi, dan beriman kepada Rasul Allah dengan mengikrarkan diri bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang tidak sah beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini sekarang bulan Maulud kedua atau Rabiul Akhir, Rabiul Tsani atau lebih akhir. Kalau orang tua saya bilangnya Maulud kedua. Rabiul Akhir itu sebutnya Maulud kedua. Yang Maulud pertamanya Rabiul Awal, Rabiul Tsani sebutnya Maulud kedua.
bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ada yang bertanya, kenapa bulan Maulud itu suka dilakukan hal-hal yang sakral, misalkan ziarah kubur, yang punya pusaka mandiin pusakanya, bersihin pusakanya, kemudian sedekahnya banyakin bulan Maulud nih ya. Kenapa sih? Kenapa coba Bu? Pak? Karena bulan Maulud itu bulan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa jadi istimewa bulan lahirnya Kanjeng Nabi? Karena pada saat Nabi dilahirkan, semua aktivitas dunia berhenti sejenak. Untuk apa? Menyambut datangnya Kanjeng Nabi. Nu percaya heng, nu percaya kajen. Dina kitab Barzanji diterangkan, ketika Nabi Muhammad lahir itu aktivitas dunia berhenti. Panas teu, tiis teu di Mekah harita. Jadi angin berhenti berhembus. Jadi waktu itu sehingga energi alam semua itu tertuju kepada lahirnya atau menyambut Nabi Muhammad. Karena itu energi alamnya sangat tinggi waktu itu, berhenti soalnya. Jadi Nabi Muhammad itu bawa energi yang sangat kuat sehingga energi yang lain berhenti. Kenapa begitu? Ya karena ada makhluk paling mulia. Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad itu lebih mulia dibanding para malaikat. No, gagal ya, cina gagal ya. Awas ya. Kok saya sampai? Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada para malaikat. Kenapa? Buktinya Jibril saja hormat kepada Nabi Muhammad. Itu. Jibril teh siapa? Jibril teh pangmulia-muliana malaikat. Paling mulianya malaikat, mulia. Nah, sehingga bulan Maulud ini menjadi sangat istimewa karena ada kelahiran Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, dunia ini pasti sudah hancur. Dunia ini pasti sudah hancur. Laulaka dahlak. Andai saja tidak ada engkau wahai Muhammad, maka akan hancur bumi. Gitu. Nah, terus orang jadi orang Islam ya gara-gara ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Mun Nabi Muhammad orang belum tentu apakah Gusti Allah. Ya. Wa bima jaa an Rasulillahi, dan beriman kepada segala hal yang datang dari Rasulullah. Dina Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang, yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah, terimalah atau taatlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dicegahnya dari beliau untuk kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Wa tasdiqu, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad bawa naon dah? Nabi Muhammad ke kita bawa apa? Bawa risalah, bawa agama Islam. Bawa apa? Bawa Quran. Nah,
Jadi kita harus membenarkan apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, apapun yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga di dalam hati harus mengatakan raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku senang, aku rela dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Maka dalam wirid itu biasa adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kalau diwasalkan begitu. Saya senang dengan bertuhankan kepada Allah. Saya senang dengan bernabikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi harus senang. Jadi berislam teh, beragama teh kudu senang. Nah, jadi senang dengan Allah, senang dengan Rasulullah menunjukkan kita sedang membenarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Wal ikhlasu, dan ikhlas dalam mengamalkannya. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu pemurnian hati dari sikap riya. Tasfiyatul qalbi minar riya. Kata Imam Al-Fudail, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Orang yang meninggalkan suatu amal karena manusia disebut dengan riya. Orang mah entong jadi imam disebut riya, sieun disebut riya. Itu sieun disebut era atau menyebutnya era, atau sieun disebut pamer, justru itu riya, justru itu pamer. Orang mah ulah jadi khotib cenah. Eta mah mun bisa eta ya. Orang mah ulah salat ke masjid gitu, disebut pamer. Eta riya itu teh. Riya itu teh. Orang mah moal sedekah bisi pajakeun pamer. Riya eta riya. Riya teh eta. Saya mah enggak bakalan sedekah. Takut disebut pamer, apa disebut riya. Itu riya itu teh. Ya, itu riya. Jadi khawatir disebut riya, mau melakukan sesuatu khawatir disebut riya, kemudian dia tidak jadi, itu riya. Kata Imam Fudail, wal amalu li ajlihim syirkun. Mun tadi mah teu jadi, ayeuna mah jadi rek sedekah teh. Saya mah rek sedekah ya supaya ketempuan Pak Haji Yani. Sedekah. Eta namanya syirik. Coba. Saya mau sholat ke masjid biar tetangga pada lihat. Wah, itu syirik. Lamun teu jadi salatna eta riya. Lamun jadi salatnya gara-gara orang lain sebutnya syirik. Atuh kumaha berarti orang? Kumaha tuh orang teh? Ini ditunjukkan. Ayyu'afiyakallahu minhuma. Jadi orang kudu ikhlas. Ikhlas teh naon? Membuat terbebas dirimu dari kedua sikap tadi. Urusan rek dihina, rek dipamer, rek dianggap pamer, rek dianggap di ajan-ajan, urusan saya mereka masjid. Urusan saya rek sedekah jeung maneh, rek dianggap alus, heg. Teu dianggap nage teu naon. Jadi bukan karena orang lain, tapi karena aku pengen. Jadi karena aku pengen, tak peduli dengan orang lain, itu disebut dengan ikhlas. Wal yakin wa huwal amalu lillahi wahdah. Dan berkeyakinan
yaitu beramal karena Allah semata. Ayo mah dititah we ku Allah, kunaon atuh rajin sedekah nya dititah ku Allah. Yes, cukup. Kunaon atuh sering ke masjid, nya dititah ku Allah we. Paduli batur mah. Nah eta alus sebutna eta teh yakin. Karena memang disuruh Allah. Itu yakin udah. Yakinnya teh. Dan masih panjang sih. Wan nadamu 'alal ma'asi, menyesali atas segala perbuatan maksiat. Kita pernah punya maksiat di masa lalu, ya kita menyesali gitu. Itu bagus. Wa tawakkalu 'alallahi, dan bertawakal kepada Allah. Ari tawakal teh naon sih Pak? Tawakal itu tarkul i'timadi ala ma siwallahi ta'ala, meninggalkan bersandar atau bertopang atau bergantung kepada sesuatu selain Allah. Nah, orang teh teu boga duit ya. Asugan we cenah ieu merek. Sugan we cenah hajian bager, sugan we kedeung nganturan beas. Tah eta teh tawakal gitu teh. Bilang aja aku mah we behna gitu. Ulah sok ngarepkeun batur. Sok anterkeun ya cenah. Kasih itu tuh cenah sugan we dibere duit. Teu kudu tong aya harapan-harapan gitu biasa we. Itu. Jadi bertawakal itu kita tidak bersandar kepada selain Allah. Sandaran kita mah hanya Allah we. Allahus Somad. Allah yang tempat maha bergantung atau bersandar. Terus wal muraqabatu lillahi, dan muraqabah kepada Allah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu adalah istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami' ahwalihi. Orang disebut dengan muraqabah itu adalah melestarikan pengetahuan atau kesadaran diri dari seorang hamba terhadap pengawasan Allah atas dirinya di semua perilakunya. Jadi orang muraqabah itu gini, merasa terus diawasi Allah. Orang rek ieu asa diawasi Allah, orang rek itu asa diawasi Allah. Jadi orang teu ngalakukeun hal-hal anu dibendu ku Allah. Jadi gitu. Terus waridho anillahi, dan ridho terhadap Allah. Apa itu ridho? Ridho itu sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Disebut orang itu ridho ke Allah, itu dia bahagia, senang, hatinya senang dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah walaupun keadaannya pahit. Ditakdirkan kaya, seneng, alhamdulillah Gusti abdi dipasihan jadi jelema beunghar, jadi kaya ya. Ditakdirkan miskin, alhamdulillah Gusti abdi mah dijadikan jalma miskin gitu. Eta namanya ridho. Senang we dalam segala keadaan. Dulu ada seorang sufi berjalan sama temannya. Dia jalan kemudian titajong non bahasa Indonesia nak? Ke sandung batu. Lumayan kan mun ke sandung batu.
jempol suku teh nepi ka naon teh ngaranna bareuh nepi ka getihan gitu. Si orang sufi itu bilang begini, alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya orang kalau dapat musibah gimana? Innalillahi wa inna ilaihi. Lah seorang sufi itu kesandung kakinya sampai berdarah, dia bilang alhamdulillah, bukan innalillah. Salah nggak tuh sufi? Salah konsep tuh? Enggak salah konsep. Jadi seorang sufi itu dia ridho kepada Allah atas keputusan apapun. Senang weh hirupna. Jalan selamat senang, jalan kesandung senang, alhamdulillah. Senang weh. Sukses jadi pegawai negeri senang, ente sukses jadi pegawai negeri senang. Dah lain ukuran itu mah takwa mah. Jadi ditakdirkan jadi jelema pinter, alhamdulillah. Takdirkan jelema bodoh, alhamdulillah. Tapi itu mah bodoh malah takdir. Malas we itu. Maksudnya apapun keadaan kita senang. Punya anak banyak, alhamdulillah. Punya anak satu, alhamdulillah. Tidak punya anak, alhamdulillah. Ridho itu, senang ya. Senang-senang ya. Ih, jangan sedih. Engke mun kolot kumaha jangan teu boga anak ya saya ya. Ada yang bilang gitu. Dan boga anak kita tengah lurus anakna. Bener tuh Bu? Bener tuh? Coba tinggal di fakta. Anak kita didik, kita punya anak banyak, 4 atau 7 berapa kayak. Sukses semua. Nggak ada yang tinggal di rumah. Kita udah tua. Yang ngurus siapa? Datang deh pasti kita meninggal. Sama aja. Begitu juga Pak. Makanya tadi jangan bersandar kepada selain Allah. Masa tua kita ada banyak kumaha Allah we. Jadi tong di pikiran ayeuna lieur-lieur. Gitu, tak mantak ridho. Kita harus ridho. Masih banyak. Yang berikutnya kewe lah ya. Bulan hareup. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pilih aya nu nanya mah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.